Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khair, selamat pagi, selamat datang di channel Sedia-Sedia. Kali ini kita biasa mau mengadakan pengajian rutin. Nah, ini sekarang kita mau ke musola. Ya kan Khadijah? Ini Khadijahnya. Nah, ini kita sudah sampai ya, Mams, di musola kita ya. Nama musola kita Nur Hidayah, Mams. Nih, kelihatan kan? Sudah sampai. Yuk, Mams, kita masuk yuk. Seperti ini ya, Mams, penampakan musola kita. Masya Allah, tabarakallah. Indah ya, Mams. Nah, ini bagian depannya terlihat ya, Mams, ketika kita memasuki musola. Seperti ini ya, Mams, kondisi musola kita di dalam. Bersih ya, Mams. Alhamdulillah. Sejuk di mata juga, Mams. Masya Allah. Insya Allah kegiatan pengajian rutin keluarga besar PWP Arya Samboja ini bisa terus berlanjut ya, Mams. Sehingga wawasan kita juga semakin bertambah. Sambil kita menunggu ibu-ibu pada hadir semua, kita lihat apa aja yang ada di dalam masjid ini ya, Mam. Nah, ini salah satunya kita baca ya, adab-adab seputar di dalam masjid. Nah, ini sudah mulai berdatangan ya ibu-ibunya ya, Mams. Nah, di dalam sudah agak sedikit ramai ya, Mams. Sekarang kita dengarkan ya ceramah dari Bapak Ustadz Munawar Khalil. Kita duduk sebentar ya, Mams. Semoga dengan kita duduk sebentar ini sambil mendengarkan ceramah beliau, bertambah ilmu kita, semakin bijak kita dalam bertindak dan semakin bijak juga dalam kita berbicara. Dan tema kita kali ini itu adalah tentang amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan untuk muslimah ya, Mams. Jadi kan sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Aku tidak pernah mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Syaban dan Ramadan, menunjukkan ibu sekalian kita bayangkan, kita hitung ya, dari selepas Ramadan. Taruhlah Ramadan lalu kita sukses besar, tidak. Tetapi darinya ini bahayanya, potensi dosanya itu dari mana? Diri kita masing-masing. Siapa yang belum mulai puasa Syaban, ayo mulai puasa ya. Sebagian para ulama menyebutkan mengambil spirit tengah Syaban ya, menyempurnakan tengah Syaban kita ya. Karena sebagian ulama disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pilih diselingi 1-2 hari belum dapat puasa. Nah, jadi intinya amalan apa yang harus diperbanyak di Syaban dan Ramadan? Paham ya? Sampai di sini tentang kenapa kita harus memprioritaskan amalan puasa ini. Sejak dini, sejak Syaban. Ya, jadi jangan berangan-angan kita mau bisa dapat banyak, sangat luar biasa. Ya,
sudah mulai rutin membaca Al-Quran, walaupun mungkin sehari cuma 1 halaman, 1 lembar, tidak masalah. Yang penting sudah dibiasakan di bulan Sya'ban ini. Kemudian amalan apa lagi selain membaca Al-Quran ini sekalian? Amalan-amalan lainnya yang bisa kita galakkan, persiapkan juga dan mulai kita perbaiki di bulan ini adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Sehebat-hebatnya orang beramal itu sekalian di Sya'ban ataupun di Ramadan, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, masih bermusuhan, la yanfa, tidak bermanfaat ibadahnya. Ya, ini intinya. Karena apa? Namanya ibadah itu ada benar. Nah, tanaman, apalagi kan disebutkan ini persoalan tanaman. Ya? Para ulama menyebutkan ibadah itu seperti tanaman, kazra, seperti tanaman. Yang namanya tanaman, orang yang biasa nanam itu pasti tahu, tanaman itu punya benalu. Ya, ada hama-hamanya yang harus diantisipasi, jangan sampai tanamannya gagal panen gara-gara hama tersebut. Ada orang yang gagal panen di Ramadan, ya, kenapa bisa gagal panen? Padahal sudah dipersiapkan di Rojab di Sya'ban. Gagal panen, kenapa? Karena dia tidak antisipasi hamanya. Apa hamanya amalan kita? Kesyirikan dan permusuhan. Kesyirikan dan permusuhan. Kesyirikan disebutkan terkait dengan bahayanya kesyirikan dan permusuhan. Salah satu dari fadilah bulan Sya'ban, ya, khususnya di malam nisfu Sya'ban, ya, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Ini datang hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min asy-Sya'ban." Allah akan muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban. Muncul dalam artian di sini adalah hendak memberikan keutamaan di malam itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ampuni semua dosa-dosa manusia, makhluk pada malam ini insyaallah. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni. Amin. Malam ini adalah malam penentuan nasib kita ini. Tahu kan dosa kita banyak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang lihat nih. Jadi masih ada beberapa jam ke depan sebelum datang Lailatul Nisfu Sya'ban. Illa li musyrikin aw musyahidin. Illa li musyrikin aw musyahidin. Kecuali pelaku kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Cepat-cepat memang ibu-ibu ya. WA itu musuh-musuhnya, minta maaf ya. WA sana, yang minta maaf sama orang-orang yang punya masalah dengan kita. Aku nggak mau lah hanya gara-gara kita punya masalah dan sudah diampuni ntar malam. Ya, ada permusuhan, ada. Lihat aja statusnya orang. Ada saja yang rese sama saya, gitu. Biasanya kan lagi dulu. Saya itu di WA saya, di kontak saya ini ada juga mungkin guru apa kayak. Ada saja itu statusnya. Baik itu status nyinyirin orang, ya, atau dia korban di nyinyirin orang lain, ya, pasti ada musuhnya. Nah, kesempatan sekarang sudah jam 3, berapa jam ke depan sudah ada Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ayo, buat status lah kalau mau menjampi orang ini. Saya mohon maaf kepada seluruh musuh-musuh saya. Sekarang kita berteman, ya. Saya tidak mau ada terhalang ampunan Allah untuk kita. Jadi kenapa juga ada kebiasaan itu sebelum masuk ke Ramadan itu bermaaf-maafan? Tadi permusuhan itu adalah hamanya dari Allah. Gagal panen kita ibu sekalian, gagal panen. Ya,
Yang ada ya, kita hanya semakin gemuk dosanya, gemuk badannya. Tapi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara dulu sama yang pertama. Di musyrik. Ya. Dari orang musyrik. Musyrik di sini tidak mesti penyembah berhala. Perhatikan. Musyrik itu tidak mesti penyembah berhala. Kaum muslimin dan muslimat kalau tidak memahami ilmu tauhid yang benar, dia pasti akan terjatuh kepada kesyirikan. Sederhana, sebagian budaya kita ada yang dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Contohnya, walaupun mungkin syirik kecil, ya bukan syirik besar, syirik kecil. Contohnya kebiasaan, anggapan siap. Ayo pelajari ilmu tauhid yang benar, bahwa anggapan siap itu syirik. Bahasa Arab anggapan siap, ya, adalah tatoyur. Tatoyur itu anggapan sial. Apa itu anggapan sial? Contohnya kalau orang Arab itu burung, kalau dia keluar rumah dilihat itu burung terbang ke arah kiri. Nah jadilah saya pergi. Kenapa? Burung itu terbang ke arah kiri, bakal bahaya di jalan. Tapi kalau dia keluar rumah, dilihat burung itu terbang ke arah kanan. Kita lanjutkan perjalanan. Kenapa? Burung terbang ke arah jalan, ke arah kanan. Sukses ini perjalanan kita. Akan dapat banyak keuntungan dan sebagainya. Jadi dia menyandarkan nasibnya kepada burung, ya. Tapi kemudian berkembang sesuai dengan daerah masing-masing, bukan burung lagi. Bisa jadi hari, bisa jadi apalah macam-macam. Kupu-kupu, datang kupu-kupu terbang masuk ke rumah, bakal dapat rezeki banyak. Ada tamu datang, ya, ada tamu datang. Apa hubungannya antara rezeki dengan kupu-kupu? Yang memberikan rezeki Allah. Ini bentuk kesyirikan yang harus diperbaiki sekalian. Gatal tanganku, kenapa mau dapat uang? Ya, syirik ini ibu sekalian. Ya, ini kesyirikan. Bahkan mohon maaf nih, ada juga sebagian kita ada istilahnya pemohonan kan? Dari bab adat sebenarnya benar. Ya, tidak boleh kita itu meremehkan pemberian dan sebagainya atau hidangan. Tapi kemudian mengaitkan nasib yang tidak baik hanya karena persoalan-persoalan sederhana seperti itu bisa dikhawatirkan jatuh pada kesyirikan. Kenapa yang dibahas? Karena tadi kita ini mau mengejar ampunan Allah Ta'ala. Jangan sampai karena kita terjatuh kepada kesyirikan, mungkin bukan syirik besar, syirik kecil, hanya karena faktor kebodohan kita kejahilan kita terhadap ilmu agama, kita nggak dapat bagian maghfirah, kita nggak dapat ampunan Allah. Maka oleh karena itu ibu sekalian, ini saya nukilkan sedikit saja dari jenis syirik kecil. Selain ria, ya kau kan tahu ria itu beramal supaya dilihat orang, ya. Termasuk juga majelis taklim nih, jangan sampai luruskan niatnya. Datang majelis supaya saya dianggap tetap anggota PWP. Atau niatan yang lainnya, bukan karena Allah. Itu dia, itu syirik. Nauzubillah, ya. Ini semua hama-hama, benalu-benalu yang bisa menghalangi kita dari apa? Dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Musyahidin, ya. Musyahidin. Musyahid, permusuhan kita dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga, dengan lingkungan. Ternyata dampaknya besar, ya. Musuh banyak, amalan terhalang. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Dibuka pintu surga ibu sekalian di hari Senin dan hari Kamis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fayughfaru likulli 'abdin, diampuni semua hamba, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Saudara di sini maksudnya adalah saudara seiman, ya tetangga, juga mungkin saudara langsung. Fayuqalu andiru hal hadain, tunggu, tangguhkan kedua ini, jangan dulu diampuni, jangan dulu diangkat amalannya, hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. 3 kali Rasulullah bilang, ya, Allah mengatakan kepada malaikatnya, tunggu, tangguhkan dulu pahalanya orang-orang itu sampai keduanya berdamai. Tangguhkan sampai berdamai. Tangguhkan amalannya, tangguhkan ampunan untuknya sampai keduanya berdamai. Ya, maka tidak halal 2 orang mukmin dan mukminat itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Enggak Ustaz, aku enggak 3 hari, sudah setahun lebih enggak kebulan. Ya, banyak begitu. Ya, persoalan muamalah interaksi kita dengan tetangga, dengan saudara kita, ya hanya karena ucapan, memaafkan, ya saling memaafkan. Saya sudah maafkan, cuma namun tegur. Biasanya kayak gitu, enggak, saya sudah maafkan kok, cuma enggak kita ketemu, enggak mau ngomong, ya tidak mau bicara. Itu sama saja masih bermusuhan, ya itu sama saja masih bermusuhan. Banyak orang dia alasannya, alumnya saya sudah maafkan, tapi ketika dia ketemu tidak mau menyapa, tidak mau berinteraksi, tidak mau bicara, itu sama saja masih bermusuhan. Maka berdamailah kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdamailah kita agar kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Barakallahu fikunna, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami review kembali. Jadi amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan tergantung amalan apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Amalan apa itu? Bisa amalan yang paling pertama adalah amalan puasa. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Amalan apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Amalan tersebut kita rutinkan di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, dan 15 hari yang tersisa. Rutinkan. Kelak apa yang rutin kita lakukan, itulah yang akan menjadi amalan terbaik di bulan ini. Ya. Yang mampu kita rutinkan, yang mampu kita biasakan di bulan Sya'ban ini, itulah amalan terbaik yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah antisipasi agar jangan gagal panen. Apa yang bikin gagal panennya? Kita biarkan hamanya itu tetap ada. Mana ada petani biarkan hama, ya. Petani berusaha untuk semprot terus itu, ya tanamannya supaya dia dimakan hama. Kita juga orang yang berakal, jaga terus amalan kita, jangan sampai digerogoti hama. Apa ramanya tadi? Kesyirikan. Apa ramanya lagi yang lain? Permusuhan. Ya. Barakallahu fikunna, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini mungkin bagian yang terakhir dari pembahasan kita di kesempatan malam ini, siang ini adalah membahas tentang amalan di tengah Sya'ban. Ini kita sudah ada di Nisfu Sya'ban itu adalah malam yang terdapat padanya keutamaan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau katakan, wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadl. Wa kana fis salaf man yusalli fiha. Adapun malam lailatul nisfi Sya'ban, malam tengah Sya'ban itu adalah malam yang penuh dengan keutamaan. Itu disepakati oleh para ulama. Malam itu ada keutamaan, banyak keutamaan. Keutamaannya tadi dalam hadis, Allah datang, Allah ampuni kita.
Makanya para ulama dahulu memperbanyak ibadah padanya, ya, memperbanyak ibadah, ya. Sholat di malam hari itu, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya, menghidupkan masjid-masjid dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, ya, melakukan banyak ibadah di malam tersebut. Lantas kemudian ibadah apa yang paling baik dilakukan di malam? Ya, ibadah apa yang paling baik dilakukan di malam ini? Yang paling baik dilakukan di malam nisfu Sya'ban adalah ibadah sholat. Ya, baik itu sholat wajibnya dilaksanakan maghrib, isyaknya, kemudian qiyamul lailnya diperbanyak. Apa saja sholat-sholat yang bisa dilaksanakan, ibadah apa saja, sholat apa saja daripada sholat-sholat sunnah dilaksanakan di malam itu diperbanyak. Walaupun di sini ada khilaf para ulama tentang sholat-sholat yang dilaksanakan di malam itu, tetapi secara umum keluar dari perselisihan yang ada, malam nisfu Sya'ban adalah malam untuk memperbanyak ibadah, malam untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi ingat, sholat wajibnya dulu. Jangan kemudian begadang sholat wajib, sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, maghrib misalnya lewat, ya, nggak dapat kayak gitu. Atau mungkin telat. Makanya kalau bisa dapat keutamaan dengan sholat misalkan di malam nisfu Sya'ban, ya, sholat maghribnya harus tepat waktu, harus benar, harus baik, isyaknya juga demikian. Itu intinya. Sama Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu intinya sholat wajibnya harus benar. Malam maghrib, isya, subuhnya, itu intinya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi percuma kemudian kalau ada orang mengejar Lailatul Qadar atau mengejar keutamaan nisfu Sya'ban di malam harinya, tapi lewat yang 3 sholat berjamaah di malam itu, ya, tidak serius untuk sholat sunnahnya, rugi, dia tidak akan mendapatkan apa. Jadi ini akan memotivasi kita semua, yakni dengan melaksanakan di malam nisfu Sya'ban ibadah-ibadah yang disunnahkan, ya, ibadah-ibadah yang dianjurkan, juga mengisinya dengan sholat-sholat qiyamul lail, ya. Berapa rakaat qiyamul lailnya malam nisfu Sya'ban, ya. Secara umum qiyamul lail itu tidak ada penghususan Quran. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang qiyamul lail, salatul lail matna matna. Salat lain itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa jumlahnya? Tidak ditentukan. Tidak ada penentuan khusus ya. Kalau mau 11 rakaat silahkan, mau 23 rakaat silahkan, 50 juga boleh, 100 juga boleh, yang penting dia mampu. Lebih dari itu juga boleh, yang penting dia mampu. Selama modelnya sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, itu modelnya qiyamul lail. Bisa dilakukan di malam nisfu Sya'ban ataupun di luar malam. Termasuk juga ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan salat tarawih, ikuti saja di jamaah yang ada. Mau ada 11 rakaat, ada 23, di mana yang berbeda-beda. Itu masih khilaf yang diakui oleh para ulama. Tetapi lebih dari itu kita melaksanakan dulu, malah lebih daripada itu tidak masalah. Termasuk juga di malam nisfu. Saya barakallahu fikum, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang banyaknya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentu waktu kita tidak cukup untuk membahas, ya, dari sudut pandang keutamaan ataupun dari sudut pandang kaifiat-kaifiatnya. Waktu kita tidak mencukupi untuk membahas itu semua dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi mungkin kita berikan waktu, ada waktu untuk berdiskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan amaliyah di bulan Sya'ban ataupun di bulan Ramadan, baik dari perspektif fadilahnya ataupun dari perspektif kaifiatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Sementara ini yang bisa
bisa kami sampaikan dari pemaparan materi terkait dengan amalan-amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah di bulan Ramadan, yaitu sesuai dengan apa yang dia biasakan di bulan Sya'ban. Berbeda antara satu ibu dengan ibu lainnya, berbeda antara satu muslimah dengan muslimah lainnya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Al-muhim terpenting adalah bulan Sya'ban, bulan untuk menyiram tanaman. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk merutinkan amalan. Apa yang rutin di bulan ini sudah kita lakukan, itulah amalan terbaik yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ibu sekalian, jika ada pertanyaan kami persilakan untuk menanya. Ada waktu bisa kami paparkan sesuai dengan kemampuan. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ini amalan kita di komunitas bulan Ramadan hari apabila kita membaca Al-Quran, kemungkinan kita ada supaya mati hidup yang lain, ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, mungkin huruf atau panjang pendek atau berhenti, itu kita tentunya kita berdosa atau tidak melakukan ulang. Itu saja yang saya mau tahu. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Nah, mungkin ada satu lagi yang penting disampaikan. Ada pertanyaan lain? Saya jawab dulu yang ini. Al-Mahir bil-Quran ma'as-sab'atul kiram walladhi yaqra'u Al-Quran wa alaihi syahad falahu ajran. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca dengan dua jenis manusia. Ada yang mahir. Mahir itu sudah bacaannya bagus. Bacaan bagus ini bisa diiringi dengan mungkin iramanya bagus juga, ada juga mungkin iramanya pas-pasan. Tapi secara hukum-hukumnya bagus bacaannya, tajwidnya, makhrajnya pas, sifat hurufnya pas, hukum tajwidnya diterapkan. Itu mahir Al-Quran. Maka Rasulullah menyebutkan ma'as-sifaratul kiram al-barr. Maka dia bersama dengan malaikat, ya keutamaannya. Tetapi wa yaqra'ul Qur'an wa alaihi syahad. Ada juga orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran terbata-bata atau kesulitan. Falahu ajran, maka bagi dia adalah dua pahala. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran tapi masih amburadul bacaannya? Ya, mau dibilang mahir enggak, ya, tapi tetap semangat membaca Al-Quran. Panjang pendeknya mungkin masih jauh dari kata sempurna. Apakah dia berdosa dengan itu? Ya, karena Imam Al-Jazari Allah Ta'ala menyebutkan yang kurang lebih maknanya, barang siapa membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, dia bisa berdosa, ya, bisa berdosa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu membaca Al-Quran diiringi dengan usaha dia untuk memperbaiki bacanya, walaupun mungkin sulit untuk bisa mencapai kesempurnaan bacaan, atau mungkin karena lidahnya sudah sulit disetel lah ya, karena lidah orang Indonesia ini kan terkesan lebih pendek mungkin dari orang, ya. Jadi menyebut sa itu sulit. Sebagian kita menyebut sa, za itu sulit. Tetapi dia tetap berusaha untuk belajar.
Dia tetap berusaha membaca Al-Quran, dia tetap berusaha untuk mempelajari dan memperbaiki bacaannya. Ketika sudah dipenuhi syarat ini, tetap mau baca Quran dan tetap mau belajar untuk memperbaiki bacaan, maka laisa laha ithmun, dia tidak akan mendapatkan dosa. Bal laha ajran, bahkan bagi dia dua pahala, pahala baca Quran dan pahala berusaha memperbaiki bacaan. Ya. Tapi kalau dia sudah pertama malas baca Quran, kadang-kadang aja tidak pernah lagi, tidak juga ada upaya untuk memperbaiki bacaannya, maka dia bisa jatuh kepada kelalaian dan bisa jatuh kepada dosa. Dosanya dari sudut mana? Dosanya adalah karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila dalam Al-Quran. Kalau baca Quran itu kata Allah, baca dengan tertib, baca dengan bacaan yang benar. Jadi kesimpulannya kalau baca Quran tapi tidak benar, maka apa? Maka bisa berdosa karena menyelisih perintah Allah. Jadi kita lihat kondisi. Kalau misalkan dia tetap punya usaha untuk memperbaiki, walaupun panjang pendeknya tidak benar, belum benar, tapi dia ada usaha untuk memperbaiki, dia tetap dapat. Ya, tidak dikatakan berdosa. Yang berdosa itu yang malas baca Quran, ya, dan tidak mau memperbaiki bacaannya, maka itu yang berdosa. Jelas ya? Jadi insya Allah kita selama kita punya semangat untuk tetap membaca Quran dan tetap memperbaiki bacaan, ya, dengan belajar tentunya, insya Allah kita tidak berdosa. Tapi mungkin ada yang bilang, sudah kalau begitu saya nggak usah baca Quran daripada saya berdosa juga. Ya, tetap berdosa juga orang seperti itu. Ya. Karena jauh daripada Al-Quran dan tidak mau membaca Al-Quran, ya dosa juga, berdosa juga. Taruhlah kita katakan dosa sebesar dosa baca Quran, kita sholat itu kan baca Quran juga, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu untuk sholat wajib hukumnya ada. Tapi kalau tidak benar bacaannya, Alhamdulillah, tapi karena tidak terlatih menjadi Al-Kamdu. Itu kan lidah Ustaz, tidak bisa diubah. Bisa kalau dilatih, ya. Alhamdulillah, posisi al, lam, ha, mim, dal di dalam makhraj itu sudah jelas tempatnya, sudah jelas hukum-hukum dan sifat-sifatnya. Itu dilatih, itu dipelajari. Minimal Al-Fatihah sudah lumayan lah didengar, sudah benar bacaannya, itu selamat. Daripada Al-Fatihah 17 kali baca dalam sehari semalam, tidak pernah diperbaiki bacaan-bacaannya, bisa jatuh pada dosa-dosa. Ya, dikhawatirkan bahkan surat kita tidak diterima kalau sudah keluar dari ketentuan-ketentuan tajwid dan bacaan yang benar. Ya, jadi inilah kenapa kita harus membaca Quran dan memperbaiki. Ada pertanyaan lain? Nanti sini. Ada pertanyaan yang lain? Kebetulan anak yang potensi bayi sudah SMP dan mereka mungkin di sekolah itu selalu ada namanya rutin untuk menyetor Al-Quran, surat-surat dari Al-Quran itu. Nah, setiap pulang ke rumah itu selalu saya cross check itu sebagai orang tua. Hanya saja kadang-kadang ketika berjalannya waktu, hafalan-hafalan itu otomatis sudah menjadi bagian dari kesehariannya mereka yang pakai di sekolah. Nah, apalagi ini momennya mendekati bulan Ramadan, apakah salah saya dan suami atau kami sebagai orang tua ini, selain mereka menyetor hafalan Al-Quran itu, kami lebih menekankan kepada isi dari setiap surah itu mereka harus pahami. Apakah itu salah jika kita menerangkan itu kepada anak-anak kami? Agar setiap surah yang mereka hafalkan itu mereka memahami, dan ketika mereka membaca dan ketika mereka melakukan suatu aktivitas seperti ibadah sholat, jadinya ibadah sholat itu lebih khusus kepada mereka. Apakah itu salah, Ustaz?
kita mohon bantuan jawaban dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, apakah dengan menambah porsi terkait dengan hafalan Al-Quran anak-anak yang sudah diberikan di sekolah, apakah itu tidak akan membebani mereka? Apakah itu bakal menjadi sesuatu yang memberatkan anak-anak kita? Oke, ini kan kesimpulan dibolehkan, ya. Terkait dengan mengajarkan dan menganjurkan anak untuk bisa tidak sekedar menghafal, tapi juga mentadabburi, maka ini adalah langkah yang paling sempurna dalam pendidikan. Ya, kenapa? Jadi jangan ingin dikatakan itu sebuah kesalahan, bahkan itu adalah yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Menghafal Al-Quran itu membutuhkan kepada pemahaman. Jadi anak-anak menghafal di sekolah, kemudian orang tuanya membantu memurojaah mengulang hafalannya, dan yang menyempurnakan itu semua adalah orang tua mengingatkan dan menambah sisi pemahaman anak-anak terhadap apa yang dihafalkan. Tapi juga kita melihat kepada kemampuan anak. Para ulama menyebutkan usia-usia muda itu waktunya untuk jor-joran hafalan, perbanyak hafalan, recoki dia pikirannya dengan hafalan. Walaupun dia belum paham, ya, walaupun dia belum paham. Apa buktinya? Syariat itu mengajarkan untuk anak yang penting pembiasaan dulu. Untuk anak yang penting pembiasaan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin, wadribuhum wa hum abna 10 sinin." Perintah sholat buat anak-anak itu 7 tahun. Dipukul usia 10 tahun. Pertanyaannya, usia 7 dan 10 tahun paham dan tujuan sholat? Tidak paham. Tapi kenapa Rasulullah suruh pukul usia 10 tahun dia tidak sholat? 7 tahun sholat sendiri disuruh. Padahal kalau ditanya, paham tidak anak kamu bacaan tadi di dalam sholat? Mungkin mereka tidak paham. Banyak anak-anak tidak paham. Bahkan apa sih maksud sholat itu ngapain? Banyak mereka sebenarnya tidak. Tetapi di usia-usia itu memang sedang membentukkan karakter. Kaitannya dengan hafalan Al-Quran, di usia itu waktunya mengisi dulu. Waktunya mengisi. Boleh tidak ditambah dengan jam atau materi agar anak-anak tidak sekedar hafal tapi mentadabburinya, bahkan boleh dan menyempurnakan. Seperti sholat, kan anak-anak disuruh sholat, sekaligus diajarkan apa sih maksud sholat itu anak-anak, bagaimana bacaan sholat, apa artinya ketika kita baca Al-Fatihah, ketika sujud, ruku, bacaan tasbihnya itu apa sih artinya, juga harus diajarkan, ya. Begitu juga hafalan Al-Quran, diajarkan juga, kalian hafal Quran ini, tapi kalian juga tahu artinya. Tapi di sini, ya, belum menjadi prioritas ini sekali, ya. Minimal kalau mau diajarkan hal-hal yang sifatnya tadabbur dan penguasaan makna daripada hafalan itu, cari bacaan-bacaan yang dibutuhkan di dalam sholat. Misalkan Al-Fatihah, pahami artinya, atau surat-surat yang biasa dia baca di dalam sholatnya, suruh dia pahami maknanya, tadabburi isi-isinya. Tapi kalau misalkan kadarnya baru hafalan bersama atau juz-juz yang belum terlalu panjang dan tidak memberatkan anak kita, tidak masalah. Kita suruh juga mereka tadabburi maknanya, hafalkan juga, mungkin pahami juga terjemahnya, pahami makna-makna yang ada di dalamnya, tidak masalah. Bahkan itu membantu anak kita menjadi lebih saleh, ya, lebih paham dan lebih kuat hafalannya. Karena hafalan itu akan lebih kuat kalau juga dipahami maknanya, dipahami tafsiran-tafsirannya, itu membantu hafalannya. Jadi kalau ditanya apakah itu salah, tidak, bahkan itu menyempurnakan, ya, menyempurnakan dan membuatkan hafalan anak-anak kita. Tapi juga jangan terlalu diberatkan.
di masa-masa itu prioritasnya adalah apa? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup insyaallah. Ya, nah, ini sudah mulai besar. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri majlis kita dengan sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wati al-qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la nadhiran illa shafaytah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytah ya arhamar rahimin. Rabbana ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم اعطنا في هذه الليلة من فضيلة نصف شعبان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Acara pengajian rutin kita hari ini sudah selesai ya Mams. Nah ini kita sesi foto bersama. Dan semoga kita selalu sehat dan kita bisa ketemu kembali ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.